Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda memasuki sebuah tempat, lalu tanpa alasan yang jelas, bulu kuduk berdiri, napas terasa berat, dan hati seakan ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat? Padahal tak ada suara, tak ada bayangan, tak ada sosok, hanya ruang kosong, namun penuh dengan sesuatu. Banyak orang menyebutnya angker, sebagian lagi menyebutnya berhantu. Namun menurut ilmu Jawa kuno, tempat seperti itu bukan sekadar dihuni makhluk tak kasat mata. Ia menyimpan energi, rekaman getaran yang tertinggal, terakumulasi, dan membeku dalam ruang dan waktu. Rahasia ini tidak pernah diajarkan secara terbuka. Ia berbisik dari generasi ke generasi, tersembunyi dalam tembang, dalam petuah leluhur, dalam laku tirakat yang sunyi. Para leluhur Jawa tidak memandang tempat angker hanya sebagai lokasi yang harus ditakuti, tetapi sebagai ruang yang syarat dengan jejak batin manusia, amarah, kesedihan, ambisi, bahkan doa-doa yang terputus di tengah jalan. Dalam video ini, kita akan membongkar tabir tersebut. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan energi tempat angker menurut ilmu Jawa? Mengapa ada tempat yang terasa berat, meski secara fisik biasa saja? Dan yang lebih penting, bagaimana memahami fenomena ini tanpa terjebak pada ketakutan, tetapi justru menjadikannya sarana peningkatan kesadaran diri. Kita akan menelusuri jejak sejarah spiritual Jawa, menyelami filosofi tentang getaran dan keselarasan, serta mengungkap bagaimana kondisi batin manusia bisa membentuk atmosfer suatu tempat. Ini bukan pembahasan tentang sensasi horor. Ini adalah perjalanan memahami hukum-hukum halus yang bekerja di balik realitas kasat mata. Karena bisa jadi, yang membuat sebuah tempat terasa angker bukanlah apa yang ada di luar diri kita, melainkan apa yang beresonansi di dalam diri kita sendiri. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran yang jernih dan hati yang waspada. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda berinteraksi sejenak. Tulis di kolom komentar, Anda menonton dari kota mana? Dan sampai di menit berapa video ini berhasil membuat Anda bertahan? Saya ingin tahu sejauh mana perjalanan ini sampai ke tempat Anda. Karena siapa tahu, kota Anda pun menyimpan rahasia energi yang serupa. Sekarang, mari kita mundur jauh ke masa lalu. Dalam khazanah Jawa kuno, jauh sebelum datangnya pengaruh kolonial dan modernitas, ruang tidak pernah dianggap kosong. Alam dipahami sebagai kesatuan antara yang tampak dan yang tak tampak. Konsep ini hidup dalam ajaran kejawen, dalam naskah-naskah kuno seperti Serat Centini dan Serat Wedatama, yang bukan sekedar karya sastra, tetapi peta kesadaran manusia. Para leluhur Jawa memahami bahwa setiap tempat menyimpan rasa, bukan rasa dalam arti emosi biasa, tetapi getaran batin yang tercipta dari peristiwa, niat, dan laku manusia yang pernah terjadi di sana. Sebuah medan perang, misalnya, bukan hanya tanah dengan rumput yang tumbuh kembali. Ia adalah ruang yang pernah menyerap ketakutan, dendam, dan kematian. Energi-energi itu diyakini tidak lenyap begitu saja. Dalam filosofi Jawa, ada konsep memayu hayuning bawana, memelihara harmoni dunia. Artinya, manusia bukan sekedar penghuni bumi, tetapi penjaga keseimbangan antara lahir dan batin. Ketika keseimbangan itu rusak karena kekerasan, pengkhianatan, atau laku hidup yang jauh dari kesadaran ilahi, maka ruang pun ikut terdistorsi. Inilah akar dari apa yang kemudian disebut tempat angker. Menariknya, para wali dan tokoh spiritual di tanah Jawa tidak serta-merta menolak pemahaman ini. Dalam proses Islamisasi Nusantara, pendekatan yang digunakan bukanlah penghapusan total tradisi, melainkan penyelarasan makna.
tokoh seperti Sunan Kalijaga dikenal memahami psikologi masyarakat Jawa dan mengarahkan kesadaran mereka kepada tauhid, bahwa seluruh kekuatan sejatinya tunduk pada kehendak yang maha kuasa. Artinya, energi tempat bukanlah entitas mandiri yang berkuasa. Ia hanyalah efek, bukan sebab utama. Ia hanyalah jejak, bukan penguasa. Namun seiring waktu, kolonialisme, rasionalisme ekstrim, dan juga tahayul berlebihan membuat pemahaman ini terdistorsi. Sebagian orang menertawakannya sebagai mitos tanpa dasar. Sebagian lain justru mengkultuskannya secara berlebihan hingga terjebak pada ketakutan irasional. Padahal, dalam pandangan filosofis Jawa, tempat angker adalah cermin. Ia memantulkan kondisi batin kolektif manusia yang pernah bersentuhan dengannya. Dan hanya mereka yang peka, yang batinnya tidak tertutup oleh kebisingan dunia, yang mampu merasakannya. Rahasia ini tidak benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh debu zaman. Dan untuk memahaminya, kita harus belajar melihat ruang bukan hanya dengan mata, tetapi dengan kesadaran. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin Anda melakukan sesuatu. Tarik napas perlahan. Tahan sejenak, lalu hembuskan dengan tenang. Biarkan tubuh Anda rileks. Biarkan pikiran Anda tidak melawan apa yang akan kita bahas. Tidak ada yang perlu ditakuti di sini. Anda aman. Anda hanya sedang memahami sebuah pengetahuan lama yang selama ini diselimuti kabut misteri. Tetaplah menonton dengan tenang, karena semakin Anda tenang, semakin jelas Anda akan memahami rahasia ini. Dalam ilmu Jawa, energi tempat angker sering dikaitkan dengan konsep getaran batin. Segala sesuatu di alam semesta diyakini memiliki frekuensi, bukan hanya benda hidup, tetapi juga ruang. Sebuah rumah kosong tidak benar-benar kosong. Ia menyimpan sisa percakapan, sisa pertengkaran, sisa doa, bahkan sisa niat yang pernah diucapkan di dalamnya. Bayangkan sebuah kendi tanah liat yang diisi air kopi pekat selama bertahun-tahun. Ketika kopi itu dibuang dan diganti dengan air putih, apakah rasa pahitnya langsung hilang? Tidak, dinding kendi itu telah menyerapnya. Begitu pula ruang. Ia menyerap rasa dari peristiwa yang terjadi di dalamnya. Inilah yang disebut dalam tradisi Jawa sebagai tapak tilas energi. Tempat yang pernah menjadi lokasi kekerasan, pengkhianatan, atau kematian mendadak, seringkali menyimpan getaran berat. Bukan karena ada makhluk yang selalu menunggu di sana, tetapi karena emosi intens meninggalkan jejak yang belum terselaraskan. Dan disinilah letak kuncinya. Tidak semua orang merasakan tempat angker dengan cara yang sama. Mengapa? Karena energi itu bekerja melalui resonansi. Seperti dua alat musik yang memiliki nada sama, ketika satu dipetik, yang lain ikut bergetar. Jika batin seseorang sedang gelisah, penuh ketakutan, atau menyimpan luka yang belum selesai, maka ia lebih mudah terhubung dengan getaran berat di suatu tempat. Ia merasa ditekan, diawasi, atau tidak nyaman. Namun seseorang yang batinnya tenang, yang hatinya terhubung pada kesadaran ilahi, seringkali tidak merasakan gangguan yang sama. Ia mungkin tetap merasakan suasana yang berbeda, tetapi tanpa rasa takut. Sekarang perhatikan diri Anda. Saat Anda mengingat tempat yang pernah terasa angker, apakah yang muncul lebih dulu? Rasa takut atau rasa penasaran? Ilmu Jawa mengajarkan bahwa ketakutan adalah pintu. Ketika kita takut, kesadaran menyempit. Pikiran mulai menciptakan bayangan. Tubuh menegang. Dan dalam kondisi itulah, sugesti menjadi sangat kuat.
Sebagian fenomena di tempat angker bukanlah gangguan eksternal, melainkan proyeksi internal yang diperkuat oleh atmosfer tempat tersebut. Tetapi, jangan salah paham. Ini bukan berarti semua pengalaman hanyalah ilusi psikologis. Ada dimensi yang lebih halus yang belum sepenuhnya dipahami oleh sains modern. Namun kunci utamanya tetap sama. Kesadaran Anda menentukan pengalaman Anda. Semakin Anda tenang mendengarkan ini, semakin Anda menyadari bahwa pengetahuan ini bukan untuk menakut-nakuti. Ia untuk membebaskan. Karena saat Anda memahami bahwa energi tempat bekerja melalui resonansi, Anda berhenti menjadi korban suasana. Anda mulai menjadi pengamat. Dan seorang pengamat memiliki kendali. Tetaplah bersama saya, karena di bagian berikutnya, kita akan menyelami lapisan yang lebih dalam tentang bagaimana energi itu terbentuk, siapa yang sebenarnya memeliharanya, dan mengapa sebagian tempat seolah hidup meski telah lama ditinggalkan manusia. Sekarang kita memasuki lapisan yang lebih dalam. Jika energi tempat adalah jejak, maka pertanyaannya, siapa yang memeliharanya? Mengapa ada tempat yang energinya seolah tidak pernah pudar, meski puluhan, bahkan ratusan tahun telah berlalu? Dalam pandangan Jawa kuno, ruang bukan hanya wadah fisik. Ia adalah simpul pertemuan antara jagat cilik, mikrokosmos manusia, dan jagat gede, makrokosmos alam semesta. Ketika sebuah peristiwa besar terjadi di suatu tempat, terutama yang melibatkan emosi ekstrim, simpul itu mengencang, energinya menjadi padat. Semakin sering peristiwa serupa terjadi di lokasi yang sama, semakin kuat lapisan energinya. Inilah sebabnya mengapa bekas lokasi peperangan, penjara lama, atau tempat yang dulu digunakan untuk praktik laku spiritual berat sering terasa berbeda. Bukan semata karena cerita turun-temurun, tetapi karena ruang itu telah berkali-kali menjadi wadah getaran intens. Namun ada hal yang jarang dibahas. Energi tempat tidak berdiri sendiri. Ia berinteraksi dengan kesadaran manusia yang datang setelahnya. Setiap orang yang memasuki ruang tersebut membawa frekuensi batinnya sendiri. Jika seseorang datang dengan rasa takut, ruang itu seperti mendapat makanan tambahan. Ketakutan baru memperkuat rekaman lama. Sebaliknya, ketika seseorang masuk dengan hati yang tenang, penuh kesadaran kepada Yang Maha menguasai segala yang tampak dan tak tampak, maka resonansi itu melemah. Getaran berat tidak menemukan pasangan yang seirama. Disinilah letak paradoksnya. Tempat angker seringkali hidup karena manusia terus mempercayainya dengan cara yang salah. Cerita-cerita yang dibumbui, mitos yang dilebih-lebihkan, ritual yang tidak berdasar, semuanya menambah lapisan sugesti kolektif. Sugesti ini perlahan menjadi energi sosial yang nyata. Dalam beberapa tradisi laku Jawa, dikenal praktik membersihkan ruang melalui doa, zikir, atau keheningan batin. Bukan untuk mengusir sesuatu secara dramatis, tetapi untuk menetralkan resonansi. Karena sejatinya, yang berkuasa atas segala energi hanyalah Sang Pencipta alam semesta. Kesalahpahaman terbesar adalah menganggap tempat angker memiliki kekuatan absolut. Seolah-olah ia entitas yang mandiri dan berdaulat. Padahal, dalam pandangan spiritual yang selaras dengan tauhid, tidak ada satupun ruang di bumi ini yang berada di luar pengawasan dan kekuasaannya. Yang ada hanyalah hukum sebab akibat yang halus. Ada juga perspektif lain yang sering diabaikan, memori alam. Dalam ilmu modern, kita mengenal konsep bahwa materi menyimpan informasi. Dalam kearifan Jawa, gagasan ini sudah lama ada, bahwa tanah, air, dan bangunan bisa menyimpan jejak getaran. Namun mengapa sebagian tempat yang memiliki sejarah kelam tidak terasa angker? Karena energi bukan hanya tentang peristiwa, tetapi tentang penyelesaian. Tempat yang pernah menjadi saksi tragedi, tetapi kemudian dipenuhi doa, kebaikan,
dan aktivitas positif perlahan mengalami transformasi frekuensi. Energi berat tidak bisa bertahan dalam waktu lama jika tidak diberi resonansi yang sesuai. Dan disinilah rahasia terdalamnya. Tempat angker bukan sekedar ruang dengan masa lalu kelam. Ia adalah ruang yang belum selesai. Belum selesai secara emosional. Belum selesai secara spiritual. Ketika manusia memahami ini, ia berhenti memusuhi ruang. Ia mulai memahami perannya sebagai penyeimbang. Namun pertanyaan yang lebih penting sekarang adalah, bagaimana kita menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana agar kita tidak menjadi pribadi yang mudah terseret oleh atmosfer negatif? Sekarang kita masuk pada bagian yang paling penting. Pengetahuan tanpa praktek hanyalah wacana. Dan memahami energi tempat angker bukan untuk membuat Anda menjadi pemburu misteri, tetapi agar Anda menjadi penjaga kesadaran. Pertama, pahami satu prinsip ini. Keadaan batin Anda adalah perisai terkuat. Jika energi tempat bekerja melalui resonansi, maka tugas utama Anda bukan melawan ruang, tetapi menyelaraskan diri. Ketika hati dipenuhi kecemasan, iri, amarah, atau pikiran negatif yang terus dipelihara, Anda sedang menurunkan frekuensi diri. Dalam kondisi itu, Anda lebih mudah merasa tertekan oleh atmosfer manapun yang berat. Sebaliknya, batin yang tenang, pikiran yang jernih, dan kesadaran yang terhubung kepada Yang Maha Melindungi menciptakan stabilitas. Ini bukan sekadar sugesti. Tubuh Anda benar-benar merespons keadaan batin. Nafas menjadi teratur, detak jantung stabil, pikiran tidak liar, dan ruang merespons itu. Praktik paling sederhana dimulai dari rumah Anda sendiri. Perhatikan suasana rumah Anda. Apakah sering terjadi pertengkaran? Apakah kata-kata kasar lebih sering terdengar daripada doa dan kebaikan? Dalam ilmu Jawa, rumah adalah perpanjangan dari batin penghuninya. Jika Anda ingin ruang terasa ringan, mulai dari membersihkan pola pikir dan emosi Anda. Perbanyak momen hening. Biasakan mengucapkan kalimat-kalimat baik. Hadirkan doa dengan kesadaran, bukan sekedar rutinitas. Kedua, latih kepekaan tanpa membiarkan diri tenggelam dalam ketakutan. Jika suatu hari Anda memasuki tempat yang terasa berat, jangan langsung panik. Hentikan langkah, tarik napas perlahan. Sadari bahwa rasa tidak nyaman itu adalah sinyal, bukan ancaman. Ucapkan doa dalam hati. Ingat bahwa tidak ada kekuatan apapun yang berdiri sendiri di luar kehendaknya. Ketika kesadaran Anda stabil, Anda akan merasakan perbedaan besar. Suasana yang tadinya menekan menjadi netral, karena Anda tidak lagi memberi resonansi pada getaran tersebut. Ketiga, jangan memberi makan mitos. Semakin sering sebuah tempat dibicarakan dengan ketakutan, semakin kuat sugesti kolektifnya. Anda bisa memutus rantai itu dengan bersikap rasional sekaligus spiritual. Tidak menyepelekan hal-hal gaib, tetapi juga tidak membesar-besarkannya. Keempat, pahami bahwa tempat angker juga bisa menjadi tempat refleksi. Beberapa orang yang mendalami laku spiritual justru menggunakan tempat sunyi dan berat untuk melatih ketenangan batin. Bukan untuk menantang sesuatu, tetapi untuk menguji stabilitas diri. Jika di tempat sunyi dan sepi, hati Anda tetap damai, berarti fondasi batin Anda kuat. Namun, ini bukan ajakan untuk mencari sensasi. Ini tentang kualitas kesadaran. Yang paling penting, jangan pernah lupa bahwa energi tertinggi adalah niat. Niat yang lurus, hati yang bersih, dan keyakinan kepada perlindungan ilahi menciptakan medan batin yang sulit digoyahkan. Ketika Anda berjalan dengan kesadaran seperti ini, dunia tidak lagi terasa penuh ancaman tersembunyi. Ia menjadi ruang pembelajaran, dan mungkin perlahan Anda akan menyadari
Yang selama ini perlu dibersihkan bukanlah tempatnya, melainkan cara kita memandang dan mengisi ruang tersebut. Kini, kita sampai pada inti dari perjalanan ini. Tempat angker bukan sekadar ruang yang menakutkan. Ia adalah cermin. Cermin dari peristiwa yang pernah terjadi. Cermin dari emosi yang belum selesai. Dan yang paling dalam, cermin dari keadaan batin kita sendiri. Ilmu Jawa mengajarkan bahwa alam selalu berbicara. Tanah menyimpan jejak. Dinding menyerap getaran. Ruang merekam rasa. Namun, semua itu tidak pernah berdiri sebagai kekuatan mutlak. Mereka hanyalah pantulan dari hukum-hukum halus yang telah ditetapkan di alam semesta ini. Kita telah melihat bahwa energi tempat bekerja melalui resonansi, bahwa ketakutan memperkuatnya, bahwa ketenangan melemahkannya, bahwa ruang yang belum selesai bisa berubah ketika manusia menghadirkan kesadaran, doa, dan niat yang lurus. Dan mungkin rahasia terbesar bukanlah tentang tempat angker itu sendiri, melainkan tentang manusia. Tentang bagaimana kita mengisi ruang dengan kata-kata. Tentang bagaimana kita meninggalkan jejak emosi di setiap sudut kehidupan. Tentang bagaimana hati yang bersih mampu menenangkan atmosfer yang paling berat sekalipun. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda. Setelah memahami semua ini, apakah Anda masih melihat tempat angker sebagai sesuatu yang harus ditakuti? Atau justru sebagai pengingat bahwa setiap ruang menyimpan tanggung jawab batin dari manusia yang pernah hadir di dalamnya? Jika video ini membuka perspektif baru untuk Anda, tuliskan pemahaman terbesar yang Anda dapatkan di kolom komentar. Dan bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin masih melihat dunia hanya dari permukaannya. Karena semakin banyak orang memahami rahasia ini, semakin sedikit ruang yang dipenuhi ketakutan tanpa makna. Dan ingatlah, ketika hati Anda terang, tidak ada ruang yang benar-benar gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.